Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita masuk ke pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11. Kalau kemarin kita di bagian kedua, kita membahas tentang dinamika demokrasi di periode 49 sampai 45 sampai 49, kemudian 49 sampai 59. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di periode berikutnya. Nah, jangan lupa kalian semua yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Dan mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Nah, sekarang kita bisa mulai untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode tahun 59 sampai 1965. Eh, Ketika kemarin saya sudah sempat mengulas sedikit, yaitu bahwa periode sebelumnya di tahun 59 berakhir ketika Presiden Soekarno mengeluarkan yang namanya Dekrit Presiden. Nah, Dekrit Presiden ini mengakhiri demokrasi parlementer. Ya, kenapa? Karena pada saat itu Presiden Soekarno menganggap bahwa sudah tidak sesuai dengan kondisi kita. Nah, Presiden Soekarno akhirnya menerbitkan suatu dekrit. Dekrit itu tanggal 5 Juli 1959 yang akhirnya dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekrit tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante yang tadinya bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Nah, selain membubarkan Dewan Konstituante, di sini Presiden juga mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang tadinya kita konstitusi yang berlaku adalah UDS 1950. Nah, dekret Presiden tersebut juga akhirnya mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Nah, era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan demokrasi terpimpin. Kenapa dikatakan demokrasi terpimpin? Maksudnya konsep terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno yaitu diartikan bahwa dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, akhirnya menganggap bahwa ya harus dipimpin. Dipimpin oleh siapa? Oleh presiden. Nah, kita bisa lihat isi dekret presiden ini yang pertama pembubaran konstituante. Tidak berlakunya UDS 1950, berlakunya kembali UD 45, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang singkat. Kan MPR kita kan tadinya hasil pemilu 1955 ya di periode sebelumnya. Nah, ini dengan dikeluarnya dekret MPR yang sebelumnya dibubarkan. Nah, demokrasi terpimpin ini merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Ya, yang tadi. Adapun karakteristiknya, kita lihat yang pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Yang tadinya jumlah partai sangat banyak, partai itu bebas. Sekarang kehadiran partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik pemerintah. Karena pemilihan umum tidak pernah dijalankan. Nah, partai itu lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antar lembaga presidenan, yaitu Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Nah, jadi partai itu tidak bisa mengembangkan, tidak bisa sebagai sarana politik. Ya. Yang kedua, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. DPR GR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga presidenan. Ya, jadi DPR GR itu seolah-olah miliknya presiden. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh presiden. Jadi DPR yang harusnya dipilih malah ditentukan oleh presiden. Yang ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik tidak banyak diberikan. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya. Kalau di demokrasi yang sebelumnya, demokrasi parlementer itu kan ada mosi tidak percaya, bahkan kabinet bisa jatuh dalam waktu yang singkat. Nah, kalau ini mereka tidak berani mengkritik. Kebalikan, sangat-sangat kebalikan. Ya, yang keempat, masa demokrasi terpimpin
membuat kebebasan pers berkurang. Yang tadinya pers bisa terbit, bebas, bisa mengkritik. Nah, di sini tidak. Sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah. Misalnya Harian Abadi, nih ya, terus Harian Pedoman. Mereka ini kan berafiliasi dengan partai pada saat itu. Yang kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah memiliki otonomi yang terbatas. Daerah-daerah tidak bisa mengurus daerahnya sendiri. Karena apa? Makin sentral, pemerintah pusat punya kekuasaan yang sangat besar. Nah, akhirnya ini juga berakhir juga tidak berlangsung lama. Kalau kamu masih ingat kan tahun 1965 ada peristiwa G30S PKI. Kemudian ada yang namanya Super Semar. Nah, akhirnya kita berubah nih, yang tadinya demokrasi terpimpin berubah. Nah, berubah menjadi apa? Dimulai periode 65 tahun 98, yaitu era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat tahun 66 sampai 68. Ketika itu Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, era ini dikenal sebagai era Orde Baru dengan konsep ingin mengembalikan yaitu demokrasi Pancasila. Yang tadinya kan demokrasi terpimpin nih. Ya, jadi Orde Baru mengatakan konsepnya demokrasinya adalah demokrasi Pancasila. Visi utamanya pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi memang bagus banget nih konsepnya. Ya, konsepnya yang tadinya demokrasi terpimpin seperti seolah-olah banyak sekali melenceng dari konstitusi yang ada, konstitusi UUD 45. Nah, Presiden Soeharto ingin pada masa ini kembali lagi ke UUD 45. Nah, ini menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ini tadi ingin mengembalikannya. Tapi harapan rakyat ya, ini tidak sepenuhnya terwujud. Karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substansif dari kehidupan politik Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik Indonesia. Jadi presiden pemegang segalanya terkait dengan politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang sifatnya suprastruktur maupun yang sifatnya infrastruktur. Jadi presiden mengatur semuanya, DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA. Ini kan lembaga-lembaga negara nih. Ini diatur juga oleh presiden. Infrastruktur yang ada di bawah juga diatur oleh presiden, LSM, partai politik, dan sebagainya. Makanya pada zaman ini, partai politik pun tidak banyak berkembang. Ya, kalau mungkin kalian bisa tanyakan ke orang tua kalian ya. Pada saat dulu zaman Orde Baru, partai politik itu ada berapa sih? Ya, itu bagaimana partai politik yang menang kalau pemilu siapa? Nah, selain itu, Presiden Soeharto ini memiliki sejumlah legalitas. Dia merasa bahwa punya kekuatan yang sangat kuat, ya, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Apa itu kekuatannya? Yang pertama itu pengemban Super Semar. Karena beliau seolah-olah memegang bahwa saya adalah pengemban Super Semar, maka dia tidak ada yang memiliki yang lainnya, orang yang lainnya. Yang kedua, Presiden sebagai mandataris MPR. Kalau kamu masih ingat sebelum perubahan UUD 45 ya, MPR kan lembaga tertinggi negara. Nah, Presiden menganggap dirinya adalah mandataris MPR. Yang berikutnya sebagai apa? Ya, beliau mengatakan bahwa beliau adalah bapak pembangunan dan yang karena apa? Ingin merasa bahwa pembangunan di Indonesia dijalankan oleh beliau. Yang berikutnya itu beliau adalah Panglima Tertinggi ABRI. ABRI itu apa? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri dari tentara TNI dan Polri. Nah, nih karakteristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Nah, kalau kita lihat ya silakan nanti bisa dibuka di buku paketmu yang dari kementerian ya. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Ya, pada saat Presiden Soeharto menjabat sampai dengan peristiwa 98 saat beliau mundur dari presiden, itu tidak pernah ada pergantian presiden walaupun pemilu itu ada terus. Ya, pemilu itu ada terus tuh, rutin tuh. 5 tahunan, 5 tahunan, 5 tahunan. Pemilu ada terus. Presidennya tidak pernah ganti.
Ya, paling pun seandainya ada pergantian, yaitu pergantiannya adalah pergantian wakil presiden. Yang berikutnya yaitu yang kedua nih, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ya betul, rekrutmen politik sifatnya tertutup. Kalau sekarang, kepala daerah itu dipilih oleh rakyat terbuka, siapapun boleh memilih. Kalau zaman dulu tidak. Bupati, wali kota, gubernur itu yang melantik, yang memilih adalah presiden sendiri. Yang ketiga, pemilihan umum masih jauh dari semangat demokrasi. Yang tadi sempat saya singgung ya. Ya partai itu nggak bisa berkembang. Jumlah partainya dibatasi. Ya, silakan nanti bisa tanyakan ke orang tua kalian. Yang menang pemilu ya selalu itu terus ya. Dan yang berikutnya keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara yang dikurangi. Ya, ini hampir sama dengan apa namanya demokrasi terpimpin. Rakyat tidak bebas untuk bersuara, rakyat tidak bebas untuk mengkritik pemerintah. Bahkan kalau kalian lihat itu nanti bisa dilihat di buku paket, silakan bisa dibaca. Bahkan ada majalah yang dilarang terbit, ya. Ada majalah yang dilarang terbit, silakan dibaca. Ya, baik, itu tentang apa namanya karakteristik demokrasi pada era itu. Nah, di sini kemarin saya sudah singgung 4 periode berarti dengan ini. Tugas kalian adalah silahkan ini. Kalian coba analisis ya sampai dengan tahun 98. Konstitusi yang berlaku apa? Lalu bentuk negaranya apa? Bentuk pemerintahannya apa? Sistem pemerintahannya apa? Demokrasi yang dianutnya pada saat itu apa? Apa demokrasi Pancasila, apa demokrasi liberal, apa demokrasi terpimpin, atau demokrasi parlementer, dan lain sebagainya. Ya, baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan ini dikerjakan tugasnya. Kalau sudah, kirimkan ke Bapak Ibu guru kalian. Baik, terima kasih. Jangan lupa silahkan kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Banyak salahnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.